Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui tirai jendela kamar tidurku. Udara sejuk menyapu wajahku, membuatku menahan sebentar napas, menikmati ketenangan yang jarang aku rasakan. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengenakan daster bunga kesayangan yang sudah agak lusuh, tapi tetap nyaman untuk dipakai di rumah. Sebagian orang mungkin akan menganggap penampilanku sederhana, bahkan biasa saja. Tapi bagiku, kenyamanan adalah hal utama, bukan penampilan. Sambil menyeruput secangkir kopi hangat, aku menatap layar ponsel. Ada beberapa pesan masuk dari staf rumah tangga dan asisten pribadiku. Mereka mengingatkan jadwal hari ini, rapat yang harus aku hadiri, dan beberapa urusan pribadi yang menumpuk. Tapi, seperti biasa, aku hanya tersenyum dan menandai beberapa pesan yang penting. Sementara itu, pikiranku melayang ke kantor. Aku tahu, hari ini akan menjadi salah satu hari yang penuh drama, karena pelakor itu, ya, aku menyebutnya pelakor, tidak akan berhenti membuat hidupku lebih rumit. Namanya Della. Sejak pertama kali aku mengetahui kehadirannya di sekitar suamiku, hatiku sudah terasa tidak nyaman. Tapi aku tidak pernah menaruh perhatian berlebihan padanya. Aku lebih suka diam dan memperhatikan. Diamku sering salah ditafsirkan. Mereka pikir aku lemah, tapi sebenarnya aku sedang merencanakan sesuatu. Della selalu bersikap sombong. Dia sering menatapku dengan tatapan mengejek ketika aku terlihat santai, hanya mengenakan daster, rambut diikat sembarangan, tanpa make-up yang berlebihan. Setiap kali aku masuk ke ruang tamu rumah atau ke dapur, dia seakan menilai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kadang dia bahkan tersenyum sinis dan berseloroh di depan asisten rumah tangga. Hahaha, lihat itu, dia pikir dia santai aja dengan daster lusuhnya itu. Padahal, siapa sih dia? Ucapnya suatu pagi, saat aku kebetulan lewat. Aku tidak membalasnya. Aku hanya menunduk, tersenyum tipis, dan melanjutkan urusanku. Diamku membuatnya semakin panas, karena dia berharap aku akan tersinggung, marah, atau bahkan membalas ejekannya. Tapi aku tidak pernah melakukannya. Aku belajar sejak lama, bahwa orang yang meremehkanmu tidak layak mendapatkan energi dari amarahmu. Seiring berjalannya waktu, ejekan Della semakin menjadi-jadi. Kadang dia bahkan mengajak beberapa karyawan atau teman dekatnya untuk ikut menertawakanku. Lihat deh, dia cuma bisa di rumah, ngurus daster dan kopi doang. Masa dia serius kerja? Haha. Orang-orang tertawa. Tapi aku tetap tenang, tersenyum samar, seolah tidak mendengar apa-apa. Di dalam hati, aku mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku tahu, suatu hari, semua ejekan ini akan kubalas dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan. Hari itu, seperti biasa, aku menghabiskan waktu di rumah, menyelesaikan beberapa urusan administratif dan menandatangani dokumen yang bisa dilakukan dari rumah. Aku memang seorang pemilik perusahaan, tapi aku selalu percaya bahwa penampilan formal tidak selalu diperlukan di rumah. Aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura. Saat aku sedang menyiapkan sarapan, telepon rumah berdering. Suara asistennya terdengar di seberang. Bu, Della baru saja datang ke rumah untuk menyerahkan beberapa dokumen, katanya. Aku menelan ludah. Della. Aku menatap cermin kecil di atas meja dapur. Wajahku polos, rambut dikuncir biasa, daster bunga, dan senyum lembut. Baik, biarkan dia masuk, jawabku tenang, padahal hatiku mulai sedikit bergetar, tapi bukan karena takut. Aku tahu, hari ini akan menjadi momen penting untuk mulai merasakan reaksinya sendiri. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Aku membuka pintu dan menatapnya. Wajahnya menebar senyum sinis, tatapan yang biasa aku lihat di kantor. Selamat pagi, Bu. Dia ragu sejenak, mungkin karena aku tidak bereaksi seperti biasanya. Aku tersenyum ramah. Selamat pagi, Della. Silakan masuk. Della melangkah masuk, masih dengan sikap congkak. Aku bisa merasakan aroma parfum mahal yang sengaja dia gunakan untuk menegaskan statusnya. Dia membawa beberapa dokumen, menatapku dari atas ke bawah, dan kemudian tersenyum sinis. Hahaha, Bu, kayaknya santai banget ya pagi-pagi cuma pakai daster gitu. Nggak capek apa, ucapnya, sambil mencoba menertawakanku. Aku menahan diri, hanya tersenyum. Capek itu relatif,
Della? Yang penting nyaman, kan? Dia terdiam sejenak, tampak tidak puas dengan jawaban sederhana itu. Ya, tapi, biasanya orang penting nggak kayak gini. Biasanya, ya, rapi, formal, gitu loh. Aku mengangguk pelan. Memangnya penting penampilan formal untuk menentukan siapa kita? Della tidak bisa menjawab, karena aku menatapnya dengan tenang tapi tajam. Ada sesuatu di mataku yang membuatnya ragu. Dia merasa ada yang berbeda hari ini, tapi belum bisa menyadarinya. Percakapan itu hanya berlangsung sebentar, karena Della buru-buru menyerahkan dokumen dan pergi. Tapi aku tahu, ejekan dan rasa meremehkannya tidak akan berhenti begitu saja. Aku menatap pintu yang tertutup setelah dia pergi, tersenyum tipis. Semua orang menilai dari penampilan, tapi suatu hari, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, bisikku dalam hati. Hari-hari berikutnya, pola yang sama terus berulang. Setiap kali aku terlihat santai di rumah, Della selalu siap dengan komentar sinisnya. Dia menertawakanku, menyebarkan gosip, dan terkadang melibatkan teman-temannya. Tapi aku tetap tenang. Aku tidak pernah menanggapi ejekan itu secara langsung. Aku mulai merencanakan strategi. Setiap gerak-geriknya, setiap kata yang dia ucapkan, aku catat dalam buku kecilku. Aku ingin tahu kelemahannya, kesombongannya, dan titik di mana dia akan mulai takut. Semua itu penting untuk balas dendamku nanti. Selain itu, aku juga fokus pada diriku sendiri. Aku mulai memperkuat posisiku di perusahaan, mempelajari setiap detail bisnis, dan menjalin hubungan dengan para manajer kunci. Aku tahu, suatu hari, aku harus menunjukkan bahwa aku bukan sekadar wanita rumah tangga biasa yang bisa diremehkan. Aku adalah pemilik perusahaan. Dalam diam, aku tertawa kecil sendiri. Della, yang selama ini meremehkanku, tidak tahu bahwa kekuatan yang sebenarnya ada di balik ketenanganku. Dia hanya melihat daster lusuh dan senyum manisku, tapi tidak menyadari bahwa aku menyimpan semua strategi balas dendam di balik wajah tenang itu. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap lampu gantung yang berpendar lembut. Suasana tenang mengelilingiku. Aku menulis di buku catatanku. Semua ejekan akan terbalas. Semua orang yang menilai dari penampilan akan menyesal. Della akan melihat siapa aku sebenarnya, dan saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aku menutup buku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum puas. Perasaan damai sekaligus bersemangat memenuhi hatiku. Hari-hari biasa di rumah, yang selalu dianggap remeh oleh Della, ternyata menjadi ladang latihan kesabaran dan strategi. Aku tahu, perjalanan ini baru dimulai. Dan ketika waktunya tiba, semua orang akan terkejut, terutama Della. Wanita yang menganggap aku biasa saja itu tidak akan pernah melihat datangnya balas dendam yang telah aku rencanakan dengan cermat. Dengan itu, aku menyalakan lampu meja, menatap dokumen-dokumen bisnis yang harus kubaca, dan menyadari satu hal, kesabaran adalah senjata yang paling mematikan. Dan aku bersiap menggunakannya. Hari-hari berikutnya di rumah dan di sekitar lingkungan sosialku terasa semakin tegang. Aku bisa merasakan pandangan Della yang selalu menempel, menilai setiap gerak-gerikku, dan seolah-olah menunggu aku membuat kesalahan kecil. Tapi aku tidak pernah memberikannya kesempatan. Diamku selalu menjadi pedang terselubung yang membuatnya gelisah. Suatu sore, saat aku hendak pergi membeli beberapa kebutuhan rumah, aku bertemu Della di depan kafe langgananku. Ia sedang duduk dengan beberapa teman kantornya, tampak sangat percaya diri dan sombong. Seperti biasa, ia memakai pakaian rapi, make-up sempurna, dan senyum tipis yang selalu menandakan ia merasa lebih unggul dariku. Lihat, dia cuma jalan santai pakai daster, bisik Della kepada teman-temannya, sambil menatapku. Apa nggak malu, sih? Orang-orang biasanya muncul keluar rumah dengan baju yang, ya, lebih layak, lah. Aku tersenyum tipis, membalas pandangannya dengan tatapan lembut tapi tajam. Ia terlihat sedikit ragu, tapi tetap memaksa untuk tersenyum sinis. Hai, Della, sapaku santai, seolah tidak peduli. Della tergagap sebentar, tapi cepat-cepat memulihkan diri. Oh, hai, cuma lewat, ya, katanya sambil mencoba terdengar natural. Aku mengangguk. Iya, cuma lewat.
Tapi sepertinya kamu sedang asyik ngobrol, ya? Dia tertawa kecil, terdengar agak dipaksakan. Aku bisa merasakan kecanggungan yang mulai menyusup ke dalam dirinya, tapi ia berusaha menutupinya dengan sombong. Iya, cuma ngobrol santai sama teman-teman kantor. Namun, aku bisa mendengar komentar teman-temannya yang tertawa kecil, dan jelas mereka ikut menilai. Della merasa terpojok, tapi dia tetap berusaha mempertahankan citra kuatnya. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak langsung menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku ingin membiarkan Della semakin terjebak dalam keangkuhannya sendiri. Diamku membuatnya makin frustrasi. Ia mulai berbicara lebih lantang, berusaha memprovokasi dengan ejekan yang semakin kasar. Ah, kalau aku jadi bos kayak gini, pasti lebih menarik. Bisa jadi orang penting tapi tetap santai, ya? Tapi, lihat dia, cuma daster doang, katanya, menatapku seolah ingin menusuk dengan kata-kata. Aku menghela napas pelan, tersenyum, dan berjalan santai ke meja kafe. Tapi, Della, nyaman itu penting. Kan gak semua orang harus pamer ke orang lain hanya untuk terlihat penting, kataku dengan nada tenang. Tapi dia tidak terima. Hahaha, nyaman? Kamu ini cuma rumah tangga biasa yang sok santai. Masa iya kamu serius? Ejeknya, sambil menatap sekeliling seolah ingin semua orang ikut menertawakanku. Aku tetap tenang. Dalam hatiku, aku mencatat semuanya. Kata demi kata, gerak-geriknya, bahkan ekspresi wajahnya. Semua itu akan menjadi bahan untuk strategi balas dendamku nanti. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku marah karena Della berani menertawakanku di depan orang lain. Tapi di sisi lain, aku mulai merasakan adrenalin menyala. Balas dendam ini bukan hanya soal harga diri, tapi juga soal menunjukkan kekuatan yang selama ini dia remehkan. Keesokan harinya, situasi di kantor juga tidak jauh berbeda. Della mulai menyebarkan gosip dan komentar sinisnya, kali ini lebih terang-terangan. Dia mengomentari pakaian santai yang aku kenakan saat rapat informal, menertawakanku di depan beberapa karyawan junior. Lihat, dia cuma bisa pakai daster. Serius? Dia pikir bisa pimpin perusahaan dengan penampilan gitu, katanya dengan nada mengejek, diiringi tawaringan beberapa karyawan. Aku masuk ke ruang rapat, menatapnya dengan tenang. Della, sepertinya kamu terlalu fokus pada pakaian orang lain, sampai lupa urusan pekerjaan sendiri, kataku santai. Ia terkejut. Matanya melebar sebentar, lalu cepat-cepat ia menutupi rasa terkejut itu dengan tawa palsu. Hahaha, ya. Cuma bercanda, Bu. Aku tersenyum, tanpa memberi komentar lebih lanjut. Namun, ada sesuatu di balik tatapanku yang membuatnya mulai tidak nyaman. Ia mulai merasakan ada kekuatan tersembunyi yang selama ini dia abaikan. Hari-hari berikutnya, ejekan Della semakin memuncak. Ia mulai mengolok-olokku di depan rapat, di depan karyawan, bahkan di ruang istirahat kantor. Setiap komentar yang ia lontarkan selalu bernada merendahkan. Tapi aku tetap tenang. Senyumku tetap sama, tapi di dalam hatiku, aku sudah mulai menyusun strategi balas dendam. Aku mulai mengamati setiap gerak-geriknya, cara dia berjalan, cara dia berbicara, reaksi orang-orang terhadapnya. Semua itu akan menjadi modal untuk membalikkan keadaan. Aku menyadari satu hal, orang yang meremehkan selalu memiliki kelemahan tersembunyi, dan kelemahan itu bisa dimanfaatkan. Suatu hari, di ruang istirahat kantor, aku mendengar Della berbicara pada beberapa karyawan. Aku nggak ngerti, kenapa dia bisa nganggep dirinya penting? Cuma wanita rumah tangga biasa, hahaha. Aku berjalan ke arahnya, tersenyum ramah. Hai, Della, ngomong apa tadi? Ia terkejut. Matanya membelalak, tapi cepat-cepat menutupinya dengan tawa kecil. Enggak ada, Bu. Cuma ngobrol sama teman-teman aja, katanya terbata-bata. Aku menatapnya dengan tenang, diam, dan tersenyum tipis. Hanya dengan senyuman itu, aku bisa melihat rasa takut kecil mulai muncul di matanya. Ia tidak tahu, tapi aku sudah mulai menguasai situasi. Hari-hari itu, ejekan Della membuatku semakin fokus. Aku mulai menyusun rencana besar. Aku ingin membalik keadaan, dari wanita yang dianggap lemah,
menjadi sosok yang akan membuatnya terkejut, takut, dan merasa malu. Aku mulai mempersiapkan perubahan penampilan dan strategi sosial. Aku ingin datang ke perusahaan dengan identitas baru, berwibawa, berkelas, dan penuh otoritas. Aku akan menunjukkan bahwa penilaian berdasarkan penampilan adalah hal yang salah. Selain itu, aku juga mulai memperkuat hubungan dengan manajer dan staf kunci. Aku ingin memastikan bahwa ketika saatnya tiba, aku memiliki dukungan penuh. Semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya memimpin, dan Della tidak akan bisa berbuat apa-apa. Suatu malam, saat aku duduk sendiri di ruang kerja rumah, aku menulis di buku catatanku. Semua ejekan, semua hinaan, semua tawa meremehkan, akan kubalas. Della akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan ketika itu terjadi, dia tidak akan bisa lari atau menyembunyikan diri. Aku menutup buku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Puncak penghinaan Della justru menjadi bahan bakar untuk strategi balas dendamku. Aku tahu, kesabaran, kecerdikan, dan perencanaan matang adalah senjata yang paling mematikan. Malam itu, aku menatap cermin, melihat wajah polosku yang selama ini dianggap biasa. Tapi di balik senyum itu, tersembunyi tekad yang tidak tergoyahkan. Aku akan membuat Della menyesal telah meremehkanku. Dan semua itu akan dimulai dari kantor, tempat ia merasa paling percaya diri. Hari-hari menjelang perubahan besar itu terasa panjang. Setiap ejekan Della, setiap komentar sinisnya, dan setiap pandangan meremehkannya menjadi catatan penting untuk strategi balas dendamku. Aku tahu, saatnya akan tiba, dan ketika itu terjadi, Della tidak akan pernah melihat datangnya kekuatan yang selama ini ia remehkan. Aku menyadari satu hal, ejekan orang lain adalah senjata yang bisa dijadikan bahan untuk membangun kekuatan. Dan Della, tanpa ia sadari, sedang memberikan aku semua bahan itu. Dengan tekad bulat, aku menatap kalender di dinding ruang kerja. Waktu untuk perubahan besar semakin dekat. Aku akan datang ke kantor sebagai sosok baru yang tidak hanya dihormati, tapi juga membuat Della terpaku, takut, dan merasa malu. Semua ejekan dan penghinaan yang selama ini ia lakukan akan berbalik kepadanya. Dan aku tersenyum, menyadari satu hal, puncak penghinaan bukan akhir, tapi awal dari balas dendam yang akan membuatnya tak berdaya. Pagi itu, aku menatap cermin di kamar rumahku. Sosok yang kulihat bukan hanya wanita sederhana dengan daster lusuh, tapi sosok yang mulai memantapkan tekadnya. Aku tahu, untuk membalikkan keadaan, aku harus memulai dari penampilan. Penampilan bukan segalanya, tapi ini adalah salah satu senjata pertama dalam strategi balas dendamku. Aku memutuskan untuk melakukan transformasi total, perlahan tapi pasti. Rambut yang biasanya diikat sembarangan, kini akan diatur rapi. Pakaian rumah yang santai, diganti dengan setelan formal yang elegan dan berkelas. Dan yang paling penting, sikap, tatapan mata yang tenang, percaya diri, tapi menyimpan kekuatan yang tidak terlihat oleh siapapun, terutama Della. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada perencanaan. Aku mulai mengatur jadwal harian yang ketat. Pagi untuk olahraga dan menjaga kebugaran, siang untuk urusan bisnis, malam untuk belajar dan menyusun strategi. Aku membaca banyak literatur bisnis, psikologi manusia, dan bahkan tentang manipulasi halus yang bisa membuat seseorang merasa terpojok tanpa harus menyinggung secara langsung. Semua itu akan menjadi alat untuk membuat Della menyesal. Aku juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya dianggap sepele. Cara Della berbicara dengan karyawan, cara ia berjalan, ekspresi wajahnya saat merasa superior, semua itu dicatat dalam buku catatanku. Setiap detail menjadi senjata untuk digunakan nanti. Sementara itu, aku mulai membangun citra baru di kantor. Aku tidak mengumumkan kedatanganku, tapi melalui beberapa pertemuan rahasia dengan manajer kunci, aku mulai memastikan bahwa posisi strategis selalu berada di pihakku. Aku ingin ketika saatnya tiba, aku akan memiliki kontrol penuh, dan Della tidak bisa menghalangi apapun. Suatu hari, aku duduk di ruang kerja rumah, menatap dokumen-dokumen perusahaan. Aku mulai menyusun strategi masuk ke kantor dengan identitas baru, pemilik perusahaan yang berwibawa. Tidak ada yang akan menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka anggap santai dan biasa saja, sekarang adalah sosok yang akan memegang kendali penuh.
Aku membayangkan momen ketika Della melihatku pertama kali di kantor nanti. Reaksinya pasti campuran antara kaget, takut, dan malu. Aku ingin membuatnya terpojok, sehingga semua ejekan yang ia lontarkan selama ini menjadi senjata balik bagiku. Selain strategi visual dan sosial, aku juga mempersiapkan strategi psikologis. Aku ingin Della merasa bahwa setiap gerakannya diawasi, setiap komentar sinisnya dicatat, dan semua itu akan digunakan untuk membalas. Aku ingin dia merasakan ketidaknyamanan yang sama seperti yang selama ini ia ciptakan padaku. Hari demi hari, transformasiku berjalan. Rambutku mulai ditata rapi, pakaian formal yang elegan mulai menggantikan daster sederhana, dan sikapku menjadi lebih tegas tapi tetap anggun. Aku berlatih berjalan di depan cermin, memastikan setiap langkahku menunjukkan kepercayaan diri dan otoritas. Tak hanya itu, aku juga memperkuat jaringan sosial di perusahaan. Aku mulai berbicara dengan para manajer senior, memberikan pandangan strategis yang cerdas, dan menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan karyawan. Semua orang mulai melihat sosok baru yang berbeda dari wanita santai yang mereka kenal sebelumnya. Della, tanpa sadar, mulai merasa ada yang berbeda. Ia masih berusaha menertawakanku secara diam-diam, tapi ada keraguan yang mulai muncul di matanya. Setiap kali aku hadir dalam rapat atau kegiatan kantor, ia menatapku dengan campuran penasaran dan takut. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia meremehkan orang yang salah. Aku menikmati setiap momen ini. Diamku, transformasiku, dan strategi yang aku susun mulai membuahkan hasil. Della mulai kehilangan kendali, sementara aku mulai merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Satu malam, aku duduk sendiri di ruang kerja rumah, menulis di buku catatanku. Transformasi ini bukan sekadar penampilan. Ini adalah langkah pertama untuk menunjukkan kekuatan sejati. Della akan melihat siapa aku sebenarnya, dan saat itu, ia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Aku menutup buku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Strategi sudah siap. Transformasi sudah terjadi. Sekarang, hanya menunggu momen yang tepat untuk mengungkapkan siapa aku sebenarnya di depan Della dan semua orang di kantor. Hari-hari menjelang kedatanganku di kantor terasa panjang. Aku terus memantapkan diri, menjaga ketenangan, dan memastikan setiap langkah strategiku berjalan sesuai rencana. Aku tahu, momen itu akan menjadi titik balik, bukan hanya bagi Della, tapi juga bagi semua orang yang pernah meremehkanku. Sementara itu, Della tetap bersikap sombong, tidak tahu bahwa ia sedang berjalan di atas tanah yang mulai retak. Aku bisa merasakan bahwa kesombongannya akan menjadi kelemahan terbesar. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Malam itu, aku menatap cermin sekali lagi. Sosok yang kulihat bukan hanya wanita biasa yang dulu sering diremehkan. Aku adalah pemilik perusahaan, sosok yang cerdas, berwibawa, dan penuh strategi. Dan ketika aku muncul di kantor, semua orang, terutama Della, akan terkejut. Aku tersenyum puas. Semua ejekan, semua hinaan, semua tawa meremehkan yang Della berikan selama ini, akan berbalik. Dan aku siap menikmati setiap momen saat ia merasakan ketidaknyamanan yang sama seperti yang ia ciptakan padaku. Dengan tekad bulat, aku menutup lampu ruang kerja, menyadari satu hal. Transformasi ini bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang kekuatan, kecerdikan, dan kesabaran. Dan semuanya akan diuji saat aku memasuki kantor dengan identitas baru. Pagi itu, udara di kota terasa segar. Sinarnya yang lembut menembus jendela mobilku saat aku melaju menuju kantor. Dalam hatiku, ada campuran perasaan lega dan tegang. Hari ini adalah hari yang kutunggu-tunggu, hari ketika Della akan menyadari siapa aku sebenarnya. Aku menatap diri sendiri di kaca spion mobil. Rambut rapi, setelan formal elegan, sepatu hak tinggi yang memberi aura tegas, semua sudah sempurna. Tapi yang paling penting adalah sikapku, tatapan mata yang tenang, penuh wibawa, dan menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Sesampainya di gerbang kantor, keamanan menyambutku dengan hormat. Aku mengangguk singkat, masuk ke dalam gedung, dan berjalan menuju lobi utama. Semua orang menatapku dengan campuran rasa penasaran dan kagum. Mereka tidak menyangka wanita yang selama ini santai di rumah kini berdiri di depan mereka sebagai sosok yang begitu memukau dan berwibawa. Di pojok lobi,
Aku melihat Della. Wajahnya langsung berubah. Matanya membelalak, bibirnya tercekat. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu palsu dan kaku. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, bahkan berusaha bersembunyi di antara karyawan lain, seolah mencoba menghilang. Aku melangkah pelan, menikmati setiap momen. Setiap gerakanku, setiap langkahku, membuatnya semakin panik. Aku tahu, saat ini ia merasakan ketidaknyamanan yang selama ini ia ciptakan padaku. Della, suaraku lembut tapi tegas, memanggil namanya. Ia menatapku seketika, terkejut, dan terdiam. Matanya mencari-cari jalan keluar, tapi tidak ada. Aku mendekat, perlahan, dengan senyum tipis yang menyiratkan kemenangan. Bu, gumamnya, suaranya gemetar. Aku mencondongkan tubuh sedikit, tatapan mata menembus pandangannya, dan tersenyum tipis. Ya, Della, jawabku singkat. Suaraku tenang, tapi setiap kata menimbulkan efek yang membuatnya gemetar. Della berusaha menutupi rasa takutnya dengan tersenyum canggung, tapi aku bisa melihat jelas di matanya. Ia kaget, malu, dan mulai panik. Selama ini, ia mengira aku hanya wanita biasa, santai di rumah, tidak berdaya. Tapi sekarang, semua anggapan itu hancur dalam sekejap. Aku melangkah ke arahnya, dan perlahan, suasana di lobi berubah. Semua mata tertuju padaku. Karyawan-karyawan yang sebelumnya menertawakan Della kini menyadari sesuatu. Mereka mulai memperhatikan sosok baru yang berdiri di depan mereka. Wanita yang selama ini diremehkan kini adalah pemilik perusahaan. Della berusaha mundur, tapi tidak ada jalan keluar. Aku menatapnya dengan penuh arti. Sepertinya kamu kaget, ya? Tanyaku ringan, seolah bercanda, tapi nada suaraku syarat dengan pesan tersirat. Ia tergagap, menatap sekeliling, dan kemudian mencoba mengalihkan perhatian. Haha, Bu, ini enggak apa-apa kok, jawabnya terbata-bata. Aku tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum biasa, itu adalah senyum kemenangan. Senyum yang mengatakan, aku lebih kuat dari yang kau kira, Della. Dan sekarang waktumu mulai habis. Aku melangkah lebih dekat, menurunkan sedikit suara agar hanya dia yang mendengar. Della, selama ini, kamu sering menertawakanku, meremehkanku, dan menganggap aku tidak berarti. Tapi sekarang, aku di sini. Dan aku ingin kamu tahu, aku bukan siapa-siapa yang bisa kau remehkan lagi. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar, dan perlahan mundur ke arah beberapa karyawan lain, mencoba menyembunyikan diri di balik mereka. Tapi aku tidak membiarkannya. Aku tahu, ini adalah momen untuk membuatnya merasa malu, terpojok, dan mulai merasakan ketidaknyamanan yang selama ini ia ciptakan padaku. Aku berhenti beberapa langkah darinya, menatap matanya langsung. Della, jangan mencoba bersembunyi. Aku ingin kamu mendengar ini dengan jelas. Setiap ejekanmu, setiap hinaanmu, setiap tawa meremehkan yang kau lemparkan padaku, semuanya akan kembali padamu. Dan aku akan menikmatinya. Della terdiam, bibirnya gemetar, dan matanya mulai berlinang. Ia tidak menyangka aku akan datang seperti ini, dan lebih dari itu, ia tidak menyangka aku akan memiliki keberanian dan strategi untuk mempermalukannya di depan semua orang. Aku menoleh ke sekitar, menatap para karyawan yang mulai berkumpul. Mereka semua melihat kejadian ini, dan perlahan mulai memahami situasi yang sebenarnya. Mereka mulai menyadari siapa yang benar-benar memiliki otoritas di perusahaan ini. Della mencoba mengucapkan sesuatu, tapi suaranya pecah. Ia kehilangan kata-kata. Aku tahu, ini adalah awal dari balas dendam yang sudah kurencanakan lama. Aku melangkah lebih dekat, dan dengan suara lembut tapi tegas, aku berkata, Della, sekarang kamu tahu, bukan? Aku bukan wanita biasa yang bisa kau remehkan begitu saja. Aku pemilik perusahaan ini, dan aku akan memastikan kamu mengerti batasmu. Tubuh Della menggigil, wajahnya memerah, dan ia menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua ejekan yang selama ini ia lontarkan kini berbalik menghantuinya. Aku tersenyum tipis, memandangnya dengan penuh arti, dan kemudian melangkah pergi. Tapi sebelum aku meninggalkan lobi, aku menambahkan, oh ya, dan Della, bersiaplah. Ini baru permulaan. Dengan langkah mantap,
Aku menuju lift, meninggalkan Della terdiam dan terpaku. Semua mata menatapku, kagum sekaligus heran. Wanita yang selama ini dianggap biasa saja kini berdiri di depan mereka sebagai sosok yang penuh wibawa, tegas, dan berkuasa. Della, di pojok lobi, tidak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba menghapus rasa takut dan malu yang memenuhi hatinya, tapi aku tahu, ia mulai merasakan kekalahan psikologis. Setiap ejekan yang ia lontarkan padaku kini kembali menghantuinya. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu mulai berbisik satu sama lain. Mereka mulai menyadari bahwa wanita yang mereka kira santai dan biasa-biasa saja sebenarnya memiliki kekuatan luar biasa. Mereka kagum, sekaligus merasa bersalah karena mungkin selama ini ikut menertawakan Della atau meremehkanku. Hari itu, suasana kantor berubah total. Della tidak lagi merasa aman. Setiap langkahnya kini terasa berat, setiap tatapan mataku membuatnya tidak nyaman. Aku tahu, ini baru awal. Strategi balas dendamku baru mulai berjalan, dan aku menikmati setiap momen dari kejutan yang aku ciptakan. Aku kembali ke ruang kerjaku, duduk dengan tenang, dan menatap dokumen di meja. Semua berjalan sesuai rencana. Della sudah mulai terpojok, tapi aku masih punya banyak langkah strategis untuk memastikan ia benar-benar merasakan efek dari semua ejekan dan hinaan yang ia berikan padaku selama ini. Hari itu, aku pulang dengan senyum puas. Transformasi dan strategi yang aku susun mulai membuahkan hasil. Della, yang selama ini sombong dan meremehkan, kini mulai merasakan ketakutan dan rasa malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku tahu, perjalanan balas dendam ini belum selesai. Masih ada banyak langkah yang harus diambil, termasuk mempermalukan Della di depan karyawan lain dan memastikan ia memahami batasannya. Tapi untuk hari ini, aku puas. Aku sudah membuatnya terkejut, takut, dan merasa terpojok. Malamnya, aku duduk di ruang kerja rumah, menulis di buku catatanku. Hari ini adalah awal. Della mulai merasakan ketidaknyamanan yang selama ini ia ciptakan padaku. Tapi ini baru permulaan. Besok, aku akan mulai langkah-langkah berikutnya untuk memastikan ia benar-benar mengerti siapa aku sebenarnya. Aku menutup buku, tersenyum puas, dan menyadari satu hal. Kekuatan sejati bukan hanya tentang penampilan, tapi juga tentang strategi, kecerdikan, dan kesabaran. Dan aku memiliki semua itu. Hari itu, udara di kantor terasa berbeda. Sejak pagi, aku sudah hadir lebih awal dari biasanya. Semua persiapan telah kulakukan. Strategi balas dendamku bukan hanya tentang membuat Della terkejut kemarin, tapi tentang menunjukkan superioritasku secara konsisten di hadapan seluruh karyawan. Aku memasuki lobi dengan langkah mantap, mengenakan setelan formal berwarna gelap yang menegaskan wibawa. Rambut tertata rapi, make-up sederhana tapi elegan, dan tatapan mataku yang tenang namun menembus membuat semua orang di sekitarku menundukkan kepala hormat secara otomatis. Di pojok lobi, seperti yang sudah kuantisipasi, Della mencoba menyembunyikan diri di antara beberapa staf. Matanya menatapku, namun kali ini lebih gelisah. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi wanita yang ia remehkan selama ini, yang kini berdiri di hadapannya sebagai pemilik perusahaan. Aku tersenyum tipis, menikmati momen itu. Diamku adalah senjata, ketenanganku adalah intimidasi. Aku tahu, Della mulai kehilangan kendali. Dan ini baru permulaan. Aku berjalan menuju ruang rapat, dan di sepanjang jalan, para karyawan menatapku dengan campuran kagum dan penasaran. Mereka sudah mulai merasakan perbedaan dari sosok yang dulunya dianggap santai dan biasa. Mereka mulai memahami bahwa wanita ini bukan orang yang bisa diremehkan. Begitu memasuki ruang rapat, aku melihat Della duduk di pojok, mencoba tetap tenang, tapi jelas tubuhnya tegang. Aku menatapnya langsung. "Selamat pagi, Della," sapaku ringan tapi terdengar tajam. Selamat pagi, Bu," jawabnya tergagap. Aku mengangguk pelan, lalu memulai rapat dengan agenda bisnis hari itu. Namun, setiap kali aku menyampaikan instruksi, tatapanku selalu kembali menempel pada Della. Aku ingin dia merasakan tekanan psikologis. Ia tidak bisa mengabaikan keberadaanku, dan setiap kata yang kuucapkan seolah menekankan posisi superiorku. Saat rapat berlangsung, aku mulai menyisipkan komentar halus yang mempermalukan Della tanpa harus terdengar kasar bagi orang lain. Misalnya,
Ketika Della mencoba memberi saran yang terdengar arogan, aku tersenyum sambil berkata, ide itu menarik, Della. Tapi sepertinya memerlukan pengalaman yang lebih matang. Mungkin kita bisa membahasnya setelah kamu melihat bagaimana caranya dilakukan dengan benar. Wajahnya memerah, dan beberapa karyawan menatapnya dengan tatapan heran. Della mulai menyadari bahwa setiap gerakannya kini diawasi dan dikritik dengan elegan. Ia merasa terpojok, tapi tidak bisa melawan secara terbuka. Setelah rapat, aku berjalan melewati ruang kerja karyawan, sambil menyapa setiap orang dengan ramah. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan rasa hormat yang baru terbentuk. Della berusaha menundukkan kepala, namun setiap kali ia menatapku, aku tahu ia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Aku memutuskan saatnya untuk membuatnya benar-benar merasa malu. Aku mengundang beberapa manajer senior ke ruanganku, dan dengan suara tenang tapi tegas, aku mulai mendemonstrasikan beberapa strategi bisnis baru. Della harus mendengarkan, berada di ruangan yang sama, dan menyaksikan bagaimana aku menguasai setiap detail tanpa kesalahan. Setiap komentar yang kuucapkan, setiap instruksi yang kuberikan, membuat Della semakin gelisah. Ia mencoba berbicara, tapi aku menatapnya sejenak, dan ia langsung terdiam. Tanpa harus berkata banyak, aku menunjukkan bahwa kontrol penuh ada di tanganku. Seiring waktu, aku mulai memberinya tugas-tugas kecil yang sebelumnya ia anggap remeh. Tapi setiap tugas itu aku desain sedemikian rupa sehingga membuatnya terlihat bodoh jika gagal. Misalnya, aku meminta Della mempresentasikan laporan sederhana, tapi aku menambahkan beberapa pertanyaan tak terduga yang membuatnya bingung. Para manajer dan karyawan lain menyaksikan semuanya. Della gemetar, mencoba menjawab, tapi setiap jawabannya salah atau terdengar ragu. Aku tersenyum tipis, tetap tegas dan anggun, membiarkan situasi berlangsung. Semua orang melihatnya jelas, Della yang sombong kini jatuh di hadapan mereka. Tak hanya itu, aku juga mulai membuatnya melakukan pekerjaan administratif yang biasanya dianggap rendah. Tapi aku tidak memerintahkannya kasar, aku memintanya dengan nada sopan, elegan, tapi penuh makna. Setiap kali ia menunduk untuk melaksanakan perintahku, aku bisa merasakan kemenangan kecil di hatiku. Hari itu, aku menyadari satu hal penting. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kekerasan atau teriak-teriak, tapi dengan strategi, kecerdikan, dan psikologi. Della merasakan tekanan mental yang luar biasa, dan aku menikmati setiap detiknya. Saat istirahat siang tiba, aku sengaja duduk dekat meja Della. Aku menyapa karyawan lain yang lewat, tersenyum ramah, sambil menatap Della. Ia berusaha tetap tenang, tapi aku bisa melihat tubuhnya gemetar halus. Della, bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian pagi ini? Tanyaku ringan, seolah bercanda. Ia terkejut, menunduk, dan mencoba menjawab dengan suara kecil. NGG, enggak apa-apa, Bu. Aku tersenyum, membiarkannya merasakan rasa malu. Tidak perlu kata-kata keras, hanya ketenangan dan tatapan mataku sudah cukup untuk membuatnya tak nyaman. Seiring hari berjalan, aku terus memanfaatkan setiap kesempatan untuk mempermalukannya secara halus di depan karyawan lain. Setiap langkah, setiap perintah, dan setiap interaksi menjadi alat balas dendam yang cerdas. Della semakin terpojok, dan aku semakin menikmati prosesnya. Aku juga memastikan bahwa para karyawan lain memahami siapa yang benar-benar memegang kendali. Dengan begitu, Della tidak hanya malu, tapi juga kehilangan rasa superior yang selama ini membuatnya arogan. Menjelang sore, aku memanggilnya ke ruanganku. Kali ini, aku ingin membuatnya merasakan ketundukan penuh. Aku menatapnya, suara tenang tapi penuh wibawa. Della, aku ingin kamu belajar sesuatu hari ini. Setiap tindakanmu akan punya konsekuensi. Dan hari ini, kamu akan melihat bagaimana rasanya berada di posisi yang kurang menguntungkan. Ia menunduk, menelan ludah, dan dengan suara gemetar berkata, "Ya, Bu." Aku tersenyum tipis, mengamati setiap gerakannya. Mulai sekarang, setiap tugas yang kuberikan harus dilakukan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Aku ingin memastikan kamu mengerti batasmu. Della hanya bisa mengangguk, menahan rasa malu dan ketakutan yang mulai meresap.
Ia sadar bahwa selama ini ia meremehkanku, dan sekarang posisi sudah berbalik. Hari itu berakhir dengan Della lelah secara fisik dan mental. Aku meninggalkan kantor dengan perasaan puas. Transformasi dan strategi balas dendamku mulai berjalan sempurna. Della, yang sebelumnya sombong dan meremehkan, kini berada di bawah kendali penuh. Di rumah, aku menulis di buku catatanku. Hari ini berhasil. Della merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Strategi balas dendam berjalan sempurna. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak langkah yang harus diambil untuk memastikan ia benar-benar merasakan akibat dari semua ejekan dan hinaannya. Aku menutup buku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum. Balas dendam yang direncanakan dengan cermat ternyata jauh lebih memuaskan daripada sekadar kemarahan spontan. Aku sadar satu hal, kekuatan sejati bukan hanya tentang otoritas, tapi juga tentang kecerdikan, kesabaran, dan kemampuan untuk membuat orang merasakan ketidaknyamanan yang mereka ciptakan sendiri. Dan Della sedang belajar pelajaran itu dengan cara yang paling efektif. Hari-hari setelah balas dendam pertamaku di kantor berjalan lancar, suasana berubah semakin panas ketika berita tentang Della yang terpojok mulai terdengar hingga ke telinga suaminya. Suami Della, Fajar, orang yang selama ini protektif terhadap istrinya, tak terima mendengar perlakuan yang menimpa pelakor yang dianggapnya tak bersalah. Fajar muncul di kantor tanpa pemberitahuan. Tubuhnya tegap, wajahnya serius, mata tajam menatap sekeliling. Suasana yang biasanya tenang berubah tegang. Para karyawan yang sempat melihat Della terpukul, kini mulai merasa takut. Mereka tahu Fajar bisa menjadi masalah tambahan. Aku menatapnya dengan tenang saat ia masuk. Tatapanku tidak berubah, tetap tegas, wibawa, dan penuh kendali. "Selamat pagi, Pak Fajar," sapaku tenang, sambil tersenyum tipis. Fajar menatapku dengan campuran marah dan bingung. "Apa yang kamu lakukan pada istri saya?" tanyanya tegas, nada suaranya meninggi sedikit. "Bagaimana berani kamu memperlakukan Della seperti itu?" Aku menghela napas ringan, membiarkan ketenangan dan kesabaran menjadi senjata. "Pak Fajar, sepertinya kita perlu bicara dengan tenang. Saya hanya menegaskan posisi saya di perusahaan ini. Semua yang saya lakukan adalah demi profesionalisme dan kebaikan perusahaan." Fajar mengerutkan kening, merasa tidak puas dengan jawaban itu. "Profesionalisme? Kamu mempermalukan istri saya di depan semua orang," katanya marah. Aku tersenyum tipis, tetap tenang. "Pak Fajar, Della terlalu sering meremehkan orang lain, termasuk saya. Ia sering menebar ejekan dan hinaan yang tidak pantas. Apa yang saya lakukan hanyalah membuatnya memahami batasnya. Tidak ada yang dilakukan secara kasar, tapi efeknya sangat jelas." Fajar memandangku dengan marah, mencoba mengambil kendali situasi. "Tetapi, kamu tidak bisa melakukan itu. Dia istriku, dan kamu hanya wanita yang hanya mengaku, tidak penting." Aku memotong ucapannya dengan tenang tapi tegas. "Pak Fajar, saya bukan di sini untuk memperdebatkan status rumah tangga kalian. Saya di sini untuk menjalankan perusahaan. Dan di perusahaan ini, semua orang, termasuk Della, harus mematuhi aturan dan tanggung jawab. Ini bukan soal pribadi, tapi profesionalisme." Fajar terpaku. Nada tenang dan wibawa yang kupancarkan membuatnya sedikit tertegun. Ia tidak menyangka bahwa aku mampu menghadapi kemarahannya dengan begitu tenang. Namun ia tetap berusaha melawan. "Kamu terlalu jauh. Kamu memperlakukan Della seperti budak." Aku menatapnya langsung, dengan mata yang tajam tapi tetap anggun. "Pak Fajar, jika Della merasa tidak nyaman dengan arahan saya, itu karena selama ini ia terbiasa bersikap semaunya. Sekarang, ia belajar batas. Dan saya pastikan, semua orang di perusahaan ini, termasuk Della, tahu siapa yang memimpin." Fajar semakin geram. "Aku tidak akan diam melihat ini. Kamu tidak punya hak mempermalukan istri orang." Aku tersenyum tipis. "Pak Fajar, hak saya adalah sebagai pemilik perusahaan. Hak setiap pemilik adalah memastikan karyawan mematuhi aturan dan profesionalisme. Jika Della merasa malu, itu karena ia pantas merasakan akibat dari tindakannya sendiri." Suasana mulai memanas di kantor. Para karyawan menahan napas,
takut terlibat dalam konflik. Mereka tahu Fajar adalah orang yang protektif, dan melihatnya marah membuat beberapa orang mundur. Namun aku tetap tenang, karena aku sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi seperti ini. Aku menatap Della sebentar. Ia menunduk, wajahnya memerah, gemetar, dan jelas merasa bersalah. Ia sadar, semua ejekan dan kesombongannya selama ini kini kembali menghantuinya, bukan hanya dariku, tapi juga karena suaminya melihatnya dalam posisi lemah. Aku menatap Fajar lagi. Pak Fajar, jika tujuan Anda adalah melindungi Della, mungkin lebih baik Anda mengajari dia profesionalisme dan rasa hormat, bukan melindungi keangkuhannya. Saya hanya memastikan setiap orang di sini, termasuk Della, belajar batasnya. Fajar terkesiap sejenak. Kata-kataku menembus logikanya. Ia merasa marah, tapi juga mulai menyadari bahwa aku benar. Della terlalu sombong dan sering meremehkan orang lain, termasuk aku. Dan sekarang, akibat tindakannya sendiri, ia merasakan efeknya. Aku melangkah lebih dekat, tatapan mataku menembus pandangannya. Pak Fajar, saya menghormati Anda sebagai suami. Tapi di perusahaan ini, saya yang memegang kendali. Dan saya pastikan, Della belajar batasnya dengan cara yang paling efektif. Della menunduk, menahan tangis yang hampir keluar. Ia sadar, posisi superior yang selama ini ia rasakan kini hilang. Suaminya bisa marah, tapi aku tetap berada di atas situasi ini. Aku tidak agresif secara fisik, tapi kekuatan psikologis yang kupancarkan membuatnya terpojok. Fajar mencoba menahan amarahnya. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan ini. Dia istriku, dan aku tidak terima. Aku menatapnya lagi, penuh ketenangan. Pak Fajar, saya tidak di sini untuk bertengkar dengan Anda. Saya di sini untuk menjalankan perusahaan. Jika Della merasa tersakiti, itu karena selama ini ia bersikap semaunya. Sekarang, ia belajar konsekuensi dari tindakannya. Fajar terpaku. Ia mulai menyadari bahwa aku bukan orang yang bisa diancam atau ditekan. Aku memiliki posisi dan otoritas yang sah. Dan Della, yang selama ini sombong, kini merasakan ketidaknyamanan psikologis yang sangat dalam. Aku tersenyum tipis, menikmati momen itu. Diamku, ketenanganku, dan wibawa yang kupancarkan membuat Fajar dan Della terpojok. Mereka tidak tahu harus bagaimana menghadapi kekuatan yang tidak mereka duga. Hari itu, aku membiarkan mereka merasakan rasa malu dan ketidaknyamanan. Aku tidak perlu berteriak atau bersikap kasar. Semua efek tercipta hanya dari strategi, ketenangan, dan penguasaan psikologis. Sebelum meninggalkan kantor, aku menatap keduanya. Pak Fajar, Della, ini pelajaran yang penting. Profesionalisme dan rasa hormat adalah kunci dalam dunia kerja. Dan semua orang harus belajar dari pengalaman ini. Aku melangkah keluar, meninggalkan Fajar dan Della yang terpaku. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan memiliki kecerdikan dan kekuatan yang begitu besar. Malam harinya, aku menulis di buku catatanku. Hari ini sukses besar. Fajar dan Della merasakan ketidaknyamanan yang maksimal. Strategi balas dendam berjalan sempurna. Mereka sadar bahwa selama ini mereka salah menilai. Besok, aku akan memperkuat langkah-langkah berikutnya agar efek psikologis ini bertahan lebih lama dan Della benar-benar belajar batasnya. Aku menutup buku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum puas. Konflik dengan suami pelakor bukan menghalangi balas dendamku, malah membuat strategi psikologisku semakin kuat. Aku sadar satu hal. Kekuatan sejati bukan hanya tentang otoritas, tapi juga kemampuan membaca psikologi orang lain, kesabaran, dan strategi yang matang. Fajar dan Della kini sudah mulai belajar pelajaran itu, dan aku menikmati setiap detik dari proses ini. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari sebelumnya. Aku datang lebih awal, mengenakan setelan elegan yang memancarkan wibawa penuh, dan rambut tertata rapi. Tatapan mataku menyapu seluruh ruangan, memastikan setiap orang siap menyaksikan momen yang sudah lama kurencanakan. Della sudah berada di kantor, duduk di pojok ruang rapat dengan wajah yang jelas pucat dan tegang. Suaminya, Fajar, datang bersamanya, mencoba menenangkan, tapi jelas kegelisahannya memancar.
Mereka berdua tidak menyangka bahwa hari ini, aku akan mengambil langkah yang paling menentukan dalam balas dendamku. Aku memasuki ruang rapat, melangkah mantap, dan menutup pintu di belakangku. Semua mata tertuju padaku. Aku menghela napas perlahan, dan dengan suara tenang tapi tegas berkata, "Selamat pagi, semuanya. Hari ini, kita akan membahas proyek penting yang membutuhkan fokus dan disiplin. Dan saya ingin memastikan setiap orang, terutama Della, memahami tanggung jawabnya." Della menelan ludah, menunduk, jelas merasa terpojok. Fajar mencoba menatapku dengan marah, tapi aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak perlu bersuara keras, wibawa yang terpancar sudah cukup untuk membuat mereka merasa kecil. Aku memulai rapat dengan membahas proyek besar perusahaan, menekankan setiap detail, dan mengarahkan setiap manajer dengan tegas. Della dipanggil untuk menyampaikan laporan, tapi aku sengaja menyiapkan pertanyaan yang membuatnya harus berpikir cepat dan teliti. Della terlihat panik. Setiap jawaban yang ia berikan terdengar ragu-ragu, dan aku membiarkannya. Aku hanya menatapnya dengan tatapan dingin, seolah mengingatkan, aku yang memegang kendali. Fajar berusaha menyela beberapa kali, mencoba melindungi istrinya, tapi aku memotong dengan lembut namun tegas. "Pak Fajar, saya menghargai perhatian Anda, tapi ini adalah ruang rapat. Semua orang harus mematuhi aturan, termasuk Della. Mari kita fokus pada pekerjaan, bukan emosi pribadi." Ia terpaku. Aku tahu, tatapanku yang tenang tapi tajam membuatnya tersadarkan. Ia tidak bisa menekan atau melawan otoritasku. Della, yang selama ini sombong, kini benar-benar kehilangan pijakan. Setelah rapat selesai, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Aku memanggil Della ke ruang kerjaku, menutup pintu, dan menatapnya langsung. "Della, aku ingin kamu mengerti sesuatu. Semua ejekan, semua hinaan yang kamu berikan padaku selama ini, akan kembali padamu. Hari ini, aku ingin memastikan kamu belajar rasa hormat dan batas." Della terdiam, wajahnya memerah, dan matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ini adalah momen yang akan mengubah semuanya. Aku memberi instruksi padanya untuk menata dokumen penting, menyusun laporan, dan mengatur beberapa urusan administrasi yang biasanya dianggap sepele. Tapi aku merancang semuanya agar terlihat menuntut, sehingga jika ada kesalahan kecil pun, efeknya terlihat memalukan di depan karyawan lain. Della bekerja dengan gemetar. Setiap gerakan diperhatikan, setiap kesalahan kecil dicatat. Aku tidak perlu berteriak, diamku, tatapanku, dan ketegasan dalam memberikan instruksi sudah cukup untuk membuatnya merasa rendah. Fajar melihatnya dari luar pintu, mencoba menahan amarah dan rasa frustrasinya. Ia ingin masuk dan melindungi istrinya, tapi aku memastikan bahwa ia tetap berada di luar, hanya bisa menyaksikan bagaimana aku menguasai situasi. Setelah beberapa jam, aku mengatur pertemuan singkat di lobi dengan semua karyawan. Aku menyampaikan presentasi yang menegaskan visi perusahaan, proyek-proyek penting, dan tanggung jawab masing-masing. Della harus ikut menyimak, berdiri di sudut, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Aku menyelipkan komentar halus, menekankan profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab, sambil sesekali menatap Della. Setiap tatapanku membuatnya semakin terpojok, setiap kata yang kuucapkan adalah pengingat. Ia bukan lagi yang menguasai situasi, melainkan yang berada di bawah kontrolku. Para karyawan mulai menyadari perubahan drastis ini. Wanita yang mereka kira santai dan biasa, kini adalah penguasa penuh. Della yang selama ini sombong dan meremehkan, kini menjadi simbol kegagalan dan malu. Menjelang sore, aku memanggil Fajar dan Della ke ruanganku. Aku menatap keduanya dengan tenang, suara lembut tapi penuh wibawa. "Pak Fajar, Della, saya ingin memastikan kalian memahami sesuatu. Profesionalisme, rasa hormat, dan batas adalah hal terpenting di sini. Della telah belajar batasnya hari ini. Dan Pak Fajar, saya harap Anda juga belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal proteksi, tapi memahami realita." Della menunduk, tubuhnya gemetar, dan aku tahu ia merasakan ketundukan penuh. Fajar terpaku, tidak bisa berkata banyak. Semua yang kuucapkan menegaskan superioritasku, dan mereka tidak punya jalan keluar. Aku menyudahi pertemuan dengan menatap Della dan berkata, "Ini pelajaran penting,
Della. Ingat, rasa hormat dan disiplin adalah kunci. Jika kamu menginginkan posisi yang layak, kamu harus belajar dari pengalaman ini. Mereka berdua keluar dari ruanganku, dan aku tetap duduk dengan tenang, merasa puas. Balas dendamku mencapai puncaknya hari itu. Della merasakan malu maksimal, suaminya menyadari bahwa aku bukan orang yang bisa diancam, dan para karyawan menyadari siapa yang benar-benar memimpin. Hari itu, aku menulis di buku catatanku. Penghancuran total berhasil. Della dan Fajar merasakan ketidaknyamanan psikologis maksimal. Semua langkah balas dendam berjalan sesuai rencana. Mereka belajar bahwa meremehkan orang yang salah memiliki konsekuensi serius. Besok, aku akan memastikan efek ini bertahan, dan Della benar-benar memahami batasnya. Aku menutup buku, tersenyum puas, dan menatap cermin. Sosok yang kulihat bukan lagi wanita santai dengan daster lusuh, tapi pemilik perusahaan yang cerdas, berwibawa, dan mampu menghancurkan kesombongan orang lain dengan elegan dan strategis. Hari itu menandai akhir dari babak balas dendam. Della dan Fajar kini sadar, mereka salah menilai dan salah mengira. Aku telah menunjukkan bahwa kecerdikan, ketenangan, dan strategi jauh lebih kuat daripada kemarahan atau ejekan semata. Aku menarik napas dalam-dalam, menutup mata sejenak, dan menyadari satu hal. Kemenangan ini bukan hanya soal balas dendam, tapi tentang pembuktian diri, kekuatan, dan keberanian menghadapi mereka yang meremehkan. Dan aku berhasil. Beberapa minggu setelah semua peristiwa di kantor, suasana mulai kembali normal. Tapi, normal, yang aku maksud bukan lagi sama seperti sebelumnya. Kini, kantor dipenuhi rasa hormat yang tulus terhadapku, dan ketegangan yang dulu ada di antara Della, suaminya, dan karyawan lain telah berubah menjadi pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Della terlihat berbeda. Tidak lagi sombong, tidak lagi mencoba menonjolkan diri, dan setiap gerakannya kini lebih hati-hati. Ia belajar batas. Aku masih mengawasinya dari jauh, tetap memantau setiap tindakannya, tapi aku tidak perlu lagi mempermalukannya secara terbuka. Psikologisnya telah terbentuk. Setiap kali ia berniat bersikap arogan, ketenangan dan wibawa yang kupancarkan seketika membuatnya menahan diri. Fajar, suaminya, juga berubah. Ia menyadari bahwa kemarahannya terhadapku tidak membawa hasil dan malah membuatnya terlihat lemah. Ia mulai menghormati keputusan dan strategi yang kuambil di perusahaan. Ia bahkan beberapa kali memberi dukungan pada Della, tapi kini dengan cara yang realistis dan penuh kesadaran. Aku sendiri tetap menjadi sosok yang sama, elegan, tegas, dan cerdas. Tapi aku menyadari satu hal penting. Kemenangan sejati bukan hanya soal membalas dendam atau mempermalukan orang lain, tapi tentang menegaskan siapa kita sebenarnya, tanpa harus kehilangan martabat. Suatu pagi, aku berjalan melewati lobi perusahaan, melihat Della dan beberapa karyawan lain sedang menata dokumen. Tatapannya langsung tertuju padaku. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis, sebuah senyum yang jelas merupakan tanda pengakuan dan penghormatan. Aku membalasnya dengan anggukan kecil, membiarkan bahasa tubuh saja yang berbicara. Tidak perlu kata-kata. Semua pesan tersampaikan, aku di atas, mereka belajar, dan semua berjalan dengan wajar. Hari-hari berikutnya, proyek-proyek perusahaan berjalan lancar. Aku mengawasi dari belakang layar, memastikan semua sistem berjalan dengan baik. Della kini lebih fokus, lebih profesional, dan mulai menunjukkan kemampuan yang sebelumnya tersembunyi karena kesombongannya sendiri. Ia menjadi versi yang lebih baik dari dirinya, meskipun pelajaran itu didapat dengan cara yang keras, hasilnya nyata. Aku juga menyadari sesuatu yang lebih besar. Kekuatan bukan hanya tentang mengalahkan mereka yang meremehkan kita, tapi tentang membangun rasa hormat dan disiplin yang konsisten. Della dan Fajar belajar dari pengalaman ini, dan karyawan lain pun mendapat pelajaran penting tentang etika, rasa hormat, dan profesionalisme. Pada suatu sore, aku duduk di ruang kerjaku, menatap jendela, dan tersenyum. Segala rencana balas dendam telah mencapai puncaknya. Tapi lebih dari itu, aku merasakan kedamaian. Semua tindakan yang kuambil dilakukan dengan strategi, kecerdikan, dan ketenangan, bukan kemarahan spontan. Itu membuat kemenangan ini terasa lebih manis dan tahan lama. Della beberapa kali mendekat untuk meminta arahan pekerjaan. Suaranya lebih rendah,
sikapnya lebih sopan. Setiap kali ia berinteraksi denganku, aku bisa melihat perubahan dalam matanya, rasa hormat yang lahir dari pengalaman, bukan karena takut semata. Itu membuatku bangga, karena efek balas dendam yang kulakukan tidak hanya menghancurkan kesombongannya, tapi juga membentuknya menjadi lebih baik. Fajar, di sisi lain, mulai memahami bahwa wanita yang mereka kira biasa ternyata memiliki kecerdikan, strategi, dan kekuatan yang luar biasa. Ia tidak lagi melihatku sebagai ancaman pribadi, tapi sebagai sosok profesional yang layak dihormati. Itu adalah kemenangan tambahan yang membuatku tersenyum tipis. Aku menulis di buku catatanku sebagai penutup semua catatan balas dendam. Segala sesuatu telah selesai. Della dan Fajar telah belajar pelajaran mereka. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada teriakan atau amarah, hanya strategi, ketenangan, dan kekuatan psikologis. Ini adalah kemenangan sejati, tidak hanya atas mereka, tapi juga atas diri sendiri. Aku telah membuktikan siapa aku, tanpa harus menurunkan martabat atau kehilangan wibawa. Aku menutup buku, menatap cermin di ruanganku. Wanita yang kulihat bukan lagi yang diremehkan, bukan yang sering dianggap santai atau biasa-biasa saja. Aku adalah pemilik perusahaan yang tegas, cerdas, dan berwibawa. Semua orang yang meremehkan, termasuk pelakor yang sombong, kini telah belajar pelajaran penting. Jangan menilai seseorang dari penampilan atau kebiasaan sehari-hari. Di malam hari, setelah semua karyawan pulang, aku duduk sendiri di ruang kerjaku. Rasanya damai, tetapi juga memuaskan. Semua konflik telah berakhir, dan aku tetap berdiri di puncak dengan kepala tegak, hati tenang, dan pikiran jernih. Della dan Fajar mungkin akan terus mencoba memperbaiki diri, tapi aku tahu mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Dan itu cukup. Kemenangan sejati bukan hanya tentang menghancurkan orang lain, tapi memastikan bahwa mereka belajar dari kesalahan mereka sendiri, dan bahwa kita tetap berdiri tegak, tanpa kehilangan integritas dan martabat. Aku tersenyum tipis, menatap kota yang mulai gelap di luar jendela. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya di kaca jendela, seolah memberi tanda bahwa malam ini adalah penutup yang sempurna. Semua drama, semua ketegangan, semua rencana balas dendam, selesai dengan cara yang elegan dan memuaskan. Dan di dalam hatiku, aku tahu satu hal, aku telah menang. Bukan hanya atas Della dan Fajar, tapi juga atas pandangan dunia yang pernah meremehkanku. Kini, aku berdiri sebagai wanita yang tegas, cerdas, dan dihormati, bukan karena kekerasan, tapi karena strategi, kecerdikan, dan ketenangan yang kumiliki. Epilog ini menutup kisah balas dendam dengan elegan, menunjukkan transformasi tokoh utama dari wanita yang diremehkan menjadi penguasa penuh wibawa di perusahaan, sekaligus memastikan pelajaran psikologis bagi Della dan Fajar tetap tersimpan dalam pikiran mereka untuk selamanya.